Malam hari ini kita mau bicara mengenai gereja yang asli, gereja yang sejati, karena di tengah dunia ini kata gereja itu banyak dipakai oleh kelompok-kelompok. Maka malam hari ini kita mau merunut manakah yang sesungguhnya gereja yang asli yang 2000 tahun yang lalu didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka subjudul pada malam hari ini adalah melacak jejak perjalanan gereja Kristus. Kita tahu umur gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kira-kira sudah 2000 tahun lamanya. Malam hari ini aku akan mengajak engkau semua untuk menelusuri jejak-jejak itu. Yang pertama kita bicara mengenai gereja yang satu. Mari kita lihat dengan satu pertanyaan saudara-saudari. Kita mulai dengan satu pertanyaan yang nanti akan kita cari jawabannya di dalam Alkitab. Pertanyaan itu adalah, apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di muka bumi ini? Ini pertanyaan yang pertama. Nanti kita akan cari jawabannya di dalam kitab suci, di dalam ayat-ayat suci yang diwahyukan Tuhan secara tertulis kepada para rasul, pengikut rasul, kepada kita semua. Ini titik tolak kita. Apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di atas muka bumi ini? Ada banyak jawaban. Bahkan yang termasuk yang ekstrim, ada orang yang mengatakan tidak. Yesus Kristus ke sini dunia ini untuk membawa ajaran, bukan mendirikan agama, tidak untuk mendirikan gereja. Tetapi apakah Alkitab bicara seperti itu? Pendapat-pendapat boleh, tetapi bagaimana ajaran Alkitab menjawab pertanyaan ini? Mari kita lihat bersama-sama, kita baca ayat yang pertama yang dikutip dari Injil Matius 16 ayat 18. Kita baca sama-sama saudara-saudari. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudari silakan fokus pada tulisan yang saya cetak kuning, nggak usah fokus pada muka saya yang terlalu cakep ini saudara-saudari. Aku akan mendirikan jemaatku. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada dua terjemahan yang diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia yang bernama TB, terjemahan baru, ini yang saya kutip. Kemudian yang kedua terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dalam kurung BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ini masih belum terlalu jelas. Kalau kita membuka terjemahan BIMK lebih jelas. Maka sekarang aku bukakan ayat yang sama, Matius 16 ayat 18, tetapi dalam versi terjemahan yang lain lagi. Mari kita baca sama-sama saudara-saudari. Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang dikalahkan sekalipun oleh maut. Dalam terjemahan BIMK, terjemahannya lebih jelas. Kalau dalam terjemahan TB ada kata jemaatku. Tetapi sebenarnya terjemahan yang lebih harafiah, terjemahan yang lebih persis adalah terjemahan BIMK dengan menerjemahkan gerejaku. Ada kata akan, perhatikan. Kalau kata akan itu sudah terjadi atau belum? Belum, suatu rencana. Kapan ini diucapkan Romo? Ini diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Kaisaria Filipi, ya kira-kira 1-2 tahun sebelum beliau masuk kota Yerusalem untuk mengalami penderitaan sampai wafat, nanti kemudian dibangkitkan dan seterusnya itu. Jadi ini kira-kira 1-2 tahun sebelum kejadian Yesus Kristus wafat, bangkit, naik ke surga. Ini di daerah bagian utara dari wilayah Israel, di daerah Kaisaria Filipi. Maka kata-katanya apa? Akan. Romo kok terjemahannya ada yang membangun jemaat, ada yang membangun gereja. Sekarang kukutipkan bahasa yang lain. Kalau bahasa Indonesia mungkin yang benar yang mana Romo, apakah jemaat apa ke gereja. Maka dengan perbandingan terjemahan bahasa yang lain, mari kita membacanya sama-sama di dalam bahasa Inggris sama-sama. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will my church. Dah, stop sampai di situ. Yang bagian dengan cetak kuning, I will. Ya, I will my
church. Perhatikan, church itu satu atau banyak? Satu. Karena bahasa Inggris jelas sekali kalau bicara satu atau banyak. Kalau satu pasti ditulis church, kalau banyak pasti pakai S supaya adem, saudara-saudari ya. Jadi pasti akan churches. Tuhan Yesus tidak mengatakan my churches, tapi mengatakan my church. Inilah saudara-saudariku hari terbentuknya gereja Kristus. Jadi perhatikan bahwa kemudian ada 3.000 orang yang percaya, itu baru kira-kira loh, bisa lebih jumlahnya. Itulah hari di mana terbentuk gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus tadi. Maka janji yang dibuat dalam ayat Matius 16:18 tadi terpenuhi di dalam ayat ini. Kisah Rasul 2 ayat 41 ketika Petrus memberikan kesaksian, semua orang yang mendengar kira-kira 3.000 orang percaya, beriman, mengikuti iman kepada Yesus Kristus junjungan kita. Jadi ini lihat kaitannya ya. Matius 16:18 tadi baru berupa janji, aku akan. Hari inilah, yaitu hari ini dalam arti hari Pentakosta itu, terpenuhilah janji Tuhan. Maka ini kesimpulan dari omongan kita, dari beberapa ayat yang sudah kukutip, pada hari Pentakosta, tahun 33 Masehi, di kota Yerusalem, terbentuklah gereja Kristus. Apa artinya gereja Kristus? Gereja yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Karena Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga, saudara-saudari, tapi kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang diutus oleh Allah Bapa untuk menemani rasul-rasul, menguatkan para rasul, dan membentuk gereja. Apakah Yesus Kristus mendirikan satu gereja di atas muka bumi ini? Yes. Kalau aku sih yes. Kan gitu ya. Jadi jelas. Kenapa kok jelas? Ayat-ayat suci dalam Alkitab jelas menunjukkan itu. Berpola, berdasar, bertitik pangkal dari Matius 16 ayat 18, dipenuhi dalam beberapa ayat yang sudah aku tunjukkan banyak sekali tadi. Nanti bisa di cross check dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lain, kalau mengira pembicaraan ini ngawur. Tetapi ini tidak ngawur, sebab sudah bersumber dari sumber-sumber resmi, yaitu Alkitab dan ajaran-ajaran gereja.